Uhaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan min ahli jannah, tahiyatan min umuki qalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Yang saya hormati para dewan juri serta hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukurilah kita semua dilahirkan dalam keadaan iman, Islam, dan insya Allah ihsan. Tak lupa salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan ceramah dengan judul Generasi Muslim Masa Kini. Harapannya tentu sesuai dengan sabda Rasulullah. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah harapan pada masa depan. Namun yang menjadi pertanyaannya, bagaimana jika pemuda masa kini justru lalai terhadap kewajibannya? Subhanallah, seperti yang kita ketahui, di zaman yang berkembang ini, di zaman yang semakin maju ini, di zaman teknologi berkembang pesat ini, banyak sekali pemuda yang aktif di berbagai media. Banyak sekali pemuda yang melek terhadap teknologi. Namun sayang sekali, tidak sedikit dari mereka justru dimanjakan oleh teknologi hingga aktivitas sehariannya hanya rebahan sambil scroll sosial media, hingga lalai terhadap kewajibannya, hingga lalai terhadap ibadah, hingga lalai terhadap tugas-tugasnya yang lain. Padahal perkembangan teknologi menjadi ajang, menjadi peluang untuk kita belajar banyak hal, menjadi peluang bagi kita untuk memajukan generasi ini. Apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana segala aktivitas banyak dilakukan dari rumah, seharusnya menjadi peluang, seharusnya menjadi ajang bagi kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita semakin produktif, untuk kita semakin melakukan aktivitas positif lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ya'jabu rabbuka min sabih laisat lahu sabwah." Tuhanmu cinta kepada pemuda yang tidak memiliki sabwah. Nah, apa itu sabwah? Sabwah oleh sebagian ulama diartikan sebagai kecenderungan, kecondongan untuk menyimpang dari ajaran kebenaran. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Allah dan Rasul-Nya cinta kepada pemuda yang tidak meninggalkan syariat. Dan sebaliknya, Allah dan Rasul-Nya tidak cinta kepada pemuda yang hedon, pemuda yang hura-hura, yang foya-foya, yang acuh terhadap agama dan ibadah. Bahkan lebih parahnya lagi,
mereka tidak menyadari dosa yang diperbuat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin sekalian, sebenarnya di dalam benak para pemuda itu ada keinginan untuk produktif, ada keinginan untuk menjadi generasi yang unggul. Namun sayang sekali, karena kegemarannya untuk menunda waktu, kegemarannya dan kesombongan mereka yang mengatakan, nanti saja, masih banyak waktu yang tersisa. Nanti saja, aku masih muda, nanti pada usia segini baru ku mulai. Hal itulah yang menjadikan apa yang diekspektasikannya tidak sesuai dengan realita yang ada. Padahal Rasulullah SAW bersabda, pergunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa saja masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Selain itu, hadirin sekalian, seharusnya kita juga dapat mencontoh perilaku para ilmuwan seperti Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Haytham, Ibnu Sina, dan ilmuwan lainnya yang mampu memajukan peradaban Islam, bahkan peradaban dunia, karena ketekunan mereka, karena kemampuan mereka dalam mengelola waktu, sehingga dapat menjadi ilmuwan yang arif, menjadi ilmuwan yang alim. Nah, hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan fenomena tersebut dan berdasarkan kisah para ilmuwan, seharusnya kita dapat mengambil ibrah untuk menjadi seorang pemuda yang produktif, untuk menjadi seorang pemuda yang aktif, yang berani mengambil tindakan yang positif, berani melangkah tanpa menunda-nunda waktu. Jika bukan hari ini, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi? Bang Ian budidaya ikan. Letaknya di tempat Pak Camat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Undur maqala wala tandur manqala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Wallahu wafiq ila ahlamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.